Halo teman-temanku Aries, apa kabar kalian? Aku harap kalian dalam kondisi yang baik, sehat dan bahagia ya. Ini adalah general reading, love reading untuk zodiak Aries di bulan Juni tahun 2021, periode tanggal 1 sampai 15. Bacaan ini sifatnya umum, tidak akan cocok untuk semuanya. Ambillah sisi yang terbaik dari readingan ini, lepaskan yang negatifnya, dan tetap berpikir positif ya. Oke, tanpa mengulur waktu agar videonya tidak terlalu panjang, aku akan langsung mulai. Bagaimana asmara zodiak? Sebentar ya, kartunya jatuh semua. Bagaimana asmara zodiak Aries di bulan Juni tahun 2021, periode tanggal 1 sampai tanggal 15. Sebentar kok jatuh semua. Saat aku menshuffle kartu, aku merasakan energinya cukup kencang, cukup kuat, negatif ya, auranya gitu ya. Oke, di sini energi utama dalam readingan kali ini, kartu yang di tengah ya, yang nomor 11, dimana aku merasa ada seseorang yang sangat menderita ya dalam hubungan ini, sangat menderita, sering menangis, mengeluarkan air mata. Aku lihat seperti itu, dimana dia terasa berat ya menjalani hubungan ini, sangat berat, aku bisa katakan seperti itu. Oke, untuk bertemu dengan pasangannya gitu ya, dia merasa sangat takut, ada rasa ketakutan yang sungguh mencekam gitu ya, sangat takut sekali gitu. Karena seseorang di sini merasa jika bertemu dengan dia ada semacam KDRT ya, atau pukulan, tamparan, hinaan gitu ya. Aku lihat di sini, sehingga rasa takutnya tuh terlalu over gitu ya, menutupi rasa keberanian dia gitu. Padahal seseorang ini punya power gitu ya untuk melawan gitu, jika terus saja
disakiti seperti ini gitu ya. Tapi seseorang di sini tuh tipenya tuh sangat sabar sekali ya, terlalu sabar gitu ya, aku lihatnya seperti itu. Dan dimana seseorang ini sering gelisah dalam hidupnya ya, tidak fokus, penuh dengan kecemasan, ketakutan gitu ya. Dan yang dia hanya bisa lakukan di sini hanya berserah pada Tuhannya gitu ya, berserah pada takdirnya gitu ya. Karena seseorang ini sedang berada dalam hubungan yang toksik, pasangannya juga bukan seseorang yang baik gitu ya, yang hanya memberikan trigger-trigger gitu ya, semacam kekerasan secara fisik dan verbal gitu ya, dimana dalam waktu dekat aku lihat akan ada seseorang gitu ya yang membantu gitu ya, akan ada solusi atau pemecahan masalah di sini. Oke. Bagaimana asmara zodiak Aries di bulan Juni? Mulai tadi di shuffle nggak sulit untuk keluar ya, karena energinya terlalu negatif. Oke. Ya. Aku baca semua aja ya. Oke, nggak apa-apa, aku baca semuanya. Energinya terlalu berat sekali. Oke. Di kartu pertama, kartu klarifikasinya, memang di sini seseorang ini hanya apa ya, menjadi pasangan tuh hanya tidak apa ya, tidak dihargai sama sekali gitu, hanya dianggap sebagai apa ya, aku sulit gitu untuk mengatakannya ya, sebagai ya istri aja gitu, tapi dianggapnya tuh ya sebagai budak gitu loh ya, aku lihatnya seperti itu, maaf tuh ya. Dimana ada waktu Tuhan yang bekerja di sini, akan ada keadilan untuk seseorang di sini. Ini masalahnya KDRT ya, masalah seseorang yang sudah berumah tangga dan suaminya atau istrinya itu kurang baik gitu ya, dimana ada hubungan ini sangat tidak stabil sekali, tidak ada take and give yang seimbang, tidak ada penghargaan gitu ya kepada pasangannya. Dimana aku lihat seseorang di sini juga merasa dominan karena dia bisa menghasilkan uang, atau seseorang yang di sini, energi yang aku ceritakan, seseorang di sini itu dalam hal ekonomi dia hanya tergantung pada suami atau istrinya gitu ya. Jadi ketika dia mendapat perlakuan yang kurang baik, dia hanya bisa ya menerima gitu loh. Dan aku melihat di sini ada hubungan karma gitu ya, karma buruk gitu ya, karena seseorang di sini bertemu dengan orang yang sangat tidak memiliki cinta di hatinya. Aku tidak tahu kenapa seseorang ini bisa berpasangan gitu ya, atau memiliki pasangan yang karakternya keras, penuh dengan amarah, emosi yang tidak terkendali, dan tidak mencintai gitu ya, tidak mencintai pasangannya. Aku lihat di sini mungkin karena paksaan dari orang tua, atau karena ada pihak lain, aku juga
tidak bisa mengungkapkan ya, ini masih energinya seperti itu, dimana perasaan dari pasangan seseorang ini dia itu nggak berkembang gitu, malah berkembang pada perasaannya, berkembang pada pihak lain, aku lihat di sini ya. Oke, kita baca di kartu selanjutnya. Ya, pasangan seseorang ini sangat dominan sekali gitu ya, sangat mendominasi dalam hubungan. Dia juga seakan tidak peduli gitu ya akan pasangannya. Dia suka melakukan apa ya, melakukan hal-hal yang dia senangi gitu ya. Aku lihat dia juga jarang pulang ke rumah gitu ya. Kalau mau pulang ke rumah ya kapanpun dia mau gitu ya. Kalau seseorang di sini menelpon pasangannya ini ya seakan sering diabaikan gitu ya, seakan diacuhkan gitu ya. Dimana aku lihat secara energi perasaan seseorang ini dengan pasangannya juga sudah mulai jauh, atau aku lihat semakin jauh gitu ya. Tidak ada kedekatan secara emosional gitu ya, seakan hubungan ini tuh ya hanya sekedar hubungan saja, hanya sekedar nikah, sekedar kawin aja gitu ya, nggak ada kebahagiaan sama sekali yang aku lihat di sini dari seseorang yang energinya terbaca gitu ya. Oke, aku lihat dari kartu selanjutnya. Oke, ya hubungan ini sangat toksik sekali ya, banyak kegelapan di sini ya, banyak ketidakbahagiaan yang dirasakan seseorang ini karena pasangannya itu sangat, iya sangat sangat tidak baik gitu ya, energinya sangat negatif, dimana seseorang ini hanya dijadikan sebagai, maaf gitu ya, budak seksual aja gitu ya. Jadi ketika ya hanya ya dipergunakan saja untuk memenuhi gairah nafsunya gitu ya dari pasangannya ini gitu ya. Dimana aku lihat juga di sini kartu klarifikasinya juga negatif ya, banyak kegelapan di sini. Ia hanya sekedar nafsu gairah aja gitu ya. Dia hanya diinginkan gitu ketika pasangannya membutuhkan dia saja gitu ya. Tidak ada penghargaan di sini terhadap tidak ada penghargaan, tidak ada penghargaan dari pasangan, aku lihat seperti itu. Oke, dan ini perlu dipertimbangkan kembali apakah seseorang ini harus mempertahankan pernikahannya atau dia harus pergi dari pernikahan yang sangat toksik seperti ini ya. Oke, kita lihat dari kartu selanjutnya ya. Oke, ya di sini terlihat pasangannya sangat garang ya, sangat keras, sangat kasar gitu ya kepada seseorang di sini. Aku lihat juga penuh dengan emosi yang negatif gitu ya. Kalau sudah emosi pasti akan langsung meledak seperti gunung berapi gitu ya. Oke, dan seseorang di sini hanya bersikap sabar gitu ya, hanya berserah gitu ya. Kalau
bahasa lainnya tawakal gitu ya, hanya pada Tuhannya gitu. Aku lihat seperti itu. Dan aku lihat juga di sini seseorang yang terbaca energinya harus melihat kembali ya, apakah dia masih pantas untuk mendampingi pria yang seperti itu gitu ya, dimana memang seseorang di sini energinya sangat feminim, penuh dengan pertimbangan. Mungkin seseorang ini sudah memiliki anak ya, jadi dia masih memikirkan anak, makanya bertahan dengan pasangan yang seperti apa, seperti ini ya, sangat buruk gitu. Oke, kita lihat dari kartu selanjutnya. Oke, di sini ada energi dari Virgo. Ya, ini waktunya untuk seseorang di sini mengambil aksi ya, mengambil keputusan gitu ya. Seperti yang aku katakan, mau move atau tetap stay. Dan ada energi dari Cardinal Moon. Ini waktunya untuk kamu mengambil langkah pertama ya. Ya, kamu harus memutuskan. Terus kamu kalau misalnya memutuskan untuk move, kamu harus diwujudkan dalam tindakan, harus mengambil langkah pertama gitu ya. Dan ada energi Cancer di sini ya, energi yang masih ingin gitu ya, memiliki keutuhan dalam rumah tangga, masih ingin memiliki keutuhan sebagai keluarga. Aku lihat seperti itu. Ada ingin adanya pembicaraan, ingin adanya rekonsiliasi atau kompromi gitu ya, sehingga bisa ditemukan jalan tengahnya dan masih bisa berkumpul dalam satu rumah gitu ya, sebagai suami istri, untuk anak-anak gitu ya. Aku lihatnya seperti itu. Namun ini adalah momentum agar kamu bisa lebih bahagia lagi ya, untuk seseorang di sini. Ini adalah momentum untuk kamu bisa bahagia gitu ya, bisa keluar dari segala kesedihanmu menuju pintu kebahagiaan gitu ya. Jadi kamu harus pergunakan dengan baik kesempatan untuk kamu bisa bahagia gitu ya. Jangan terus berada pada situasi yang membuat kamu tuh merasa hidup tapi mati segan, hidup tak mau gitu ya. Ya maksudnya gitu, serasanya itu hidup gitu tapi rasanya tuh sudah mati gitu. Aku lihat seperti itu karena penderitaan dari pasangannya itu, penderitaan yang diberikan oleh pasangannya itu sungguh luar biasa gitu, sampai aku ya juga berat gitu ya untuk mengatakannya gitu ya. Terus ada energi dari Sagittarius di sini. Jika kamu berani mengambil langkah pertama, aku lihat kedepannya kamu akan penuh dengan keberkahan, kebahagiaan, happiness. Aku lihat seperti itu. Jika kamu mau untuk mengambil langkah pertama, entah langkah pertama ini kamu tetap stay dengan berbicara dengan pasanganmu atau keluarga pasanganmu maunya gimana, atau dicarikan jalan keluar, kompromi dan segala macamnya, atau kamu memilih untuk move gitu ya, dengan pertimbangan ya perlakuan pasanganmu seperti itu sudah di luar batas gitu ya. Oke, ini aja readingannya, semoga membawa manfaat. Salam bahagia dari aku, bye bye.